Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, mukawwirul laili wan nahar, tafsiratan lidawil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil bashar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila daril qarar. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali kajian kita pada saat ini dengan bersama-sama membaca umur kitab ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Ya, kita lanjutkan pada halaman yang ke-59. Judul bahasanya yang ke-23, yakni as-saumu, saum ataupun puasa. Kita sudah hampir puasa ya, masuk ke bulan puasa, 28 hari ya kemungkinannya, atau kurang sedikit, 1 bulan kurang ya. As-saumu, puasa. As-saumu huwa al-imtina'u biniyatin anil muftirati jami'an nahari. As-saumu, adapun puasa utawi poso wayo poso iku al-imtina'u, imtina' mencegah, menahan atau menolak, al-imsak atau al-imtina', menjaga, mencegah atau menolak. Biniyatin, dengan satu niat, anil muftirati, mencegah dari atau menahan dari muftirat, sesuatu yang membatalkan. Jami'an nahari, dalam semua siang, seluruh siang ya. Min syahri ramadhana, dari bulan Ramadan. Halaman berikutnya 60 ya. Kemudian wujubus shaumi, wajibnya puasa. Wajibnya puasa itu adalah yajibu, wajib, ala kulli muslimin, atas atau bagi setiap orang muslim, mukallafin, yang mukallaf, muti'in, mutiqin ya, mutiq ya. Mutiq itu mampu ya, ataupun ya, atau puasa mampu. Lahu, untuk saum, tahirin, yang suci, minal haidi, dari haid ataupun menstruasi, wan nifasi, dan nifas ataupun bersalin. Jadi wajib puasa itu bagi orang muslim yang mukallaf, yang muti'ah, ya, mampu, kuat ya, suci dari haid dan nifas ya. Waktul wujubi bistikmali sya'bana, adapun utai waktu ne wajib puasa iku bistikmali sya'bana, kelawan nyampurnake atau menyempurnakan bulan Sya'ban, salasina yauman, yaitu 30 hari. Karena bulan Hijriah itu enggak ada 31, adanya 29 sama 30. Jadi ini pakai istikmal, menyempurnakan ya. Nah, itu kewajiban hari berikutnya. Au biru'yati hilalin, atau dengan melihat ru'yah hilal, melihat hilal bulan hilal Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Jadi ada dua ya kemungkinan. Pertama dengan menyempurnakan bulan Sa'ban. Ini sekarang bulan Sa'ban nih ya, misalnya
sempurna itu berarti 30, atau karena ada orang yang dengan disumpah melihat ataupun meruqyah hilal awal dari bulan Ramadan. Kemudian al-muftiratu hiya, al-muftiratu adapun yang membatalkan, ya muftirah, yaitu satu at-taqayyu, yaitu muntah amdan dengan sengaja, mungkin dengan memasukkan jari-jari ataupun barang lain, atau dengan meminum apa, memakan apa, atau sesuatu usaha apa sehingga dia mensengaja muntah, itu membatalkan. Yang kedua wusulu ainin, yaitu sampainya sesuatu, ain zatnya, sesuatu ilal jaufi pada lubang, min ahadil manafidhi, dari salah satu lubang, beberapa lubang, memasukkan sesuatunya, ain dapat dilihat mata ya. Yang ketiga ajima, yaitu jima. Ini ada fatwa ya, kalau nggak salah fatwa nomor 13 kalau nggak salah ya, Majelis Ulama. Ini barusan kemarin sekitar 3 hari yang lalu ya. Kalau disuntik pakai vaksin COVID-19 ya, walaupun itu memasukkan sesuatu ya, tapi bukan lubang yang ya, tetapi itu lubang jadian karena disuntik kan. Itu fatwa Majelis Ulama membolehkan atau tidak membatalkan puasa, sehingga puasanya sah. Kalau nanti ada vaksin ketika kita puasa Ramadan misalnya besok ya, misalnya boleh ya, artinya tidak membatalkan puasa suntik vaksin itu. Kemudian yang ketiga tadi al-jima, yaitu bersetubuh. Yang keempat al-imtina'u, yaitu bersenang-senang. Yang kelima al-haidu, yaitu menstruasi. Yang keenam an-nifasu, yaitu bersalin habis melahirkan. Yang ketujuh ar-riddatu, yaitu keluar dari Islam atau murtad. Nah itu ada 7 itu yang membatalkan puasa itu. Kemudian bawahnya alladzina yubahu lahum al-fitru, alladzina orang-orang banyak, yubahu yang dibolehkan lahum bagi orang banyak, apa al-fitru berbuka. Jadi orang-orang yang dibolehkan berbuka puasanya ya, atau tidak berpuasa. Satu al-maridu idza khofa ad-dororo. Al-maridu yaitu satu orang yang sedang sakit, idza khofa ketika dia khawatir, ad-dororo yaitu akan kerusakan atau kemelaratan, doror, kerusakan, kebinasaan ataupun ya menambah penyakitnya gitu ya, menambah penyakit beratnya gitu ya. Marid idza khofa, dia khawatir atau takut kalau puasa akan menambah celaka dia, doror ya, berat. Yang kedua adalah al-musafiru, orang musafir, safaron tawilan, yaitu safar atau perjalanan tawilan yang panjang, lama. Yang ketiga al-hamilu, yaitu orang hamil ataupun wanita hamil, wal murdi'u, dan orang atau wanita yang sedang menyusui, idza khaufata, apabila keduanya takut ataupun khawatir, ala anfusihima, atas jiwa keduanya, yaitu hamil dan murdi, hamil dan menyusui, au ala waladihima, atau dia khawatir kalau seandainya puasa akan berefek buruk kepada anak keduanya, anak yang hamil atau yang menyusui itu. Kemudian yang keempat adalah asyekhu, yaitu orang tua, wal azuzu, dan orang yang lemah, al azizani, yang keduanya itu ya udur ataupun lemah keduanya, anis saumi, dari melaksanakan puasa atau mengerjakan puasa. Orang tua ataupun orang yang lemah
lumpuh ya haram ya sudah tua ya aziz ya. Kemudian yang halaman berikutnya 61 qadha'us shaumi, mengqadha puasa. Yajibu wajib alaman kepada seseorang yubahu yang dibolehkan lahu bagi seseorang apa al-fitru berbuka. Jadi wajib atas orang yang dibolehkan untuk berbuka. Al-fitru al-lahul fitru al-qada'u ya, yang dibolehkan baginya buka yaitu dengan mengqadha. Fakat itu saja. Illal hamila, kecuali orang yang hamil, wal murdi'a, dan orang yang menyusui. Idza khaufata, apabila keduanya khawatir ataupun takut, alal waladi, atas keburukan ataupun kemelaratan atau ya kekhawatiran terhadap anaknya seandainya puasa. Fakat kalau itu saja, fayajibu alaihima, maka wajib atas keduanya, yaitu yang hamil dan menyusui, al-qada'u, al-qada'u yaitu qadha, wal fidyatu, dan fidyah. Jadi dua kewajiban orang yang hamil, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, dua-duanya. Kalau dia meninggalkan puasa karena takut akan berefek buruk pada anaknya, maka dia besoknya ada dua kewajiban, yaitu mengqadha dan membayar fidyah. Ini ya. Pendapat yang lain cuma fidyah, tapi di sini dua-duanya. Kalau khawatir takutnya kepada anaknya. Tapi kalau takut seandainya puasa berefek buruk pada dirinya, ya, maka cukup dia mengqadha saja. Ini kalau takut kepada anaknya itu mengqadha dan membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Angkul yaumin, dari setiap hari, muddun, yaitu muddu satu, muddu ta'amin, yaitu satu mud makanan. Ya, kira-kira 2,5 ke 3 kilo ya. Wasyaikhul wal anjuz, dan orang yang tua, sepuh, wal anjuz, dan sudah rentak gitu ya, tua dan rentak ya. Wal marid, dan orang yang sakit, alladzi la yurja, yang tidak bisa diharapkan, apa syifauhu, yaitu sembuhnya. Ya, ini orang tua, rentak, dan orang sakit yang sulit diharapkan sembuhnya. Ya. Maka yut'imuna an kulli yaumin muddatu amin, maka dia memberi makan setiap hari yaitu satu mud makanan. Ba'da kulli yaumin, sesudah setiap harinya. Jadi terus setiap hari satu mud mengeluarkan dia sebagai penggantinya ya, biasanya. Kemudian yang bawahnya sunanus shaumi, sunat-sunatnya puasa. Yang pertama adalah takhirus sahur wa ta'jilul fitri, mengakhirkan sahurnya dan mensegerakan bukanya atau berbukanya. Jadi mengakhirkan sahur dan mensegerakan buka, berbuka. Yang kedua, al-fitru ala thamarin au ma'in. Sunnah yang kedua adalah membatalkan puasanya itu atau berbukanya itu, yaitu ala thamarin, itu makan buah korma, au ma'in, ataupun meminum air. Yang ketiga, tarkul kalamil qabihi, yaitu meninggalkan perkataan yang buruk, jelek, tidak baik, tinggalkan. Sunnah puasa. Kemudian al-iktsaru minas shadaqati, memperbanyak iksar minas shadaqati, dari sedekah. Wa tilawatil Qur'ani, dan banyak membaca Al-Qur'an. Ini sunnah-sunnah puasa. Satu, mengakhirkan sahur, mendahulukan, mensegerakan buka. Yang kedua, berbuka dengan kurma ataupun air. Yang ketiga,
berkata-kata buruk, meninggalkan kata-kata yang buruk. Yang keempat adalah berbanyak sedekah, baca Quran ya. Ini sunat-sunatnya puasa. Kemudian al-muftiru bijima'in, berbuka bijima'in karena ataupun disebabkan karena jima. Jima itu setubuh ya dengan orang yang halal. Nah, istrinya ya, muftiru bijima'in, orang yang berbuka ataupun batal ya dengan disebabkan karena jima. Yajibu wajib alaihi, baginya al-qadha wal kafar. Jadi kalau itu terjadi maka wajib mengqadha dan membayar kifarat. Dan al-kafaratu, adapun kafaratnya yaitu itqu raqabatin muslimatin, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang Islam, ausia musyahraini, ataupun berpuasa 2 bulan lamanya, mutatabi'aini, dengan berturut-turut, continue ya, ghairi yaumil qadha, di luar hari yang untuk mengqadanya. Sudah kena qadanya 1 hari itu, ditambah lagi bayar kifaratnya itu memerdekakan budak yang muslim, atau berpuasa tidak mendapatkan itu malah puasa 2 bulan di luar hari yang diqadanya itu, 1 hari yang misalnya 1 hari yang berjima atau bersetubuh itu. Au it'amu sittina miskinan, ataupun memberi makan 60 orang miskin, likulli miskinin, bagi setiap 1 orang miskin, muddun, yaitu 1 mud, min ghalibi quwwati baladihi, dari ghalib yaitu lumrahnya ya, umumnya ya, galibnya, quwwati baladihi, yaitu makanan yang menjadi kekuatan dalam negaranya ataupun tempat tinggalnya di situ. Makanan pokok gitu aja ya. Kalau di sini ya beras gitu aja. Kemudian yang berikutnya adalah al-ayyamu allati yahrumu fiha as-shaumu, beberapa hari allati yang yahrumu haram fiha, di dalam ayam opa as-shaumu, puasa. Kalau dibacakan secara begitu. Jadi beberapa hari yang haram berpuasa padanya. Satu, yaumu idul fitri, yaitu 1 haram berpuasa pada hari Idul Fitri. Yang kedua, yaumu idul adha, yaitu tidak boleh ataupun haram berpuasa pada Idul Adha wa ayyamit tasyrik, dan ayam tasyrik, yaitu hari-hari yang belakangnya Idul Adha. Bahkan Idul Adha kan tanggal 10 Dzulhijjah kan, itu ayam tasyriknya yaitu sesudahnya. Wahia, yaitu as-salasatu allati ba'dahu, yaitu 3 hari setelah Idul Adha. Berarti tanggal 11, 11, 12, 13. Itu ayam tasyrik. Ditambah 1 Idul Adha-nya sendiri, itu 4 ya. Berarti 10, 11, 12, 13 nah. Tambah Idul Fitri 1. Nah, berarti 5. Jadi 5 hari ini dalam 1 tahun haram berpuasa ini ya. Idul Fitri, Idul Adha ya, dan ayam tasyrik. Kemudian yang ketiga, yaum syakki wan nisfus tsani min sya'bana, yaitu hari-hari yang rabu, syak. Sudah masuk belum ya? Nah, misalnya ini sudah masuk Idul Fitri belum ya? Malam ini ya misalnya, itu sak ragu, syak ya. Haram kalau itu dipuasai atau puasa dalam pada saat itu. Wanis pusani, dan separuh yang kedua, paruh kedua min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Nah, ini seperti sekarang nih, bulan Sya'ban tanggal 3 atau 4 ya dia. Nah, itu nanti paruh kedua itu haram berpuasa. Illa, melainkan ayyasilahu bima qablahu, kecuali yasilahu itu menemukan ya, artinya bersentuhan ya,
bima qablahu dengan hari-hari yang sebelumnya. Misalnya karena Anda puasanya biasanya Senin Kamis, tiba atau begitu sampai ke tengah bulan Syaban, itu tetap boleh karena itu sudah rutin Anda laksanakan. Atau sholat Daud ya, sholat Daud misalnya. Tapi kalau cuma meligi ataupun itu saja setengah dari bulan Syaban ke akhir, itu di sini tidak diperkenankan. Kemudian yang berikutnya al-ayyamu allati yusannu shaumuha. Al-ayyamu utawi piro-piro dino, beberapa hari, allati yang yusannu disunahkan, opo shaumuha yaitu puasanya. Ayyamu allati beberapa hari yang disunahkan untuk puasa. 1. Yaumul Itsnain wal Khamis. Ya, yaitu Yaumul Itsnain adalah ya hari Isnin, Senin dan Kamis. Min kulli usbu'in dari setiap-tiap minggu, usbu ya, minggu. Wal ayyamul bid ya, dan hari-hari bid yaitu hari bid putih. Wahia adapun ayyamul bid itu ats-tsalitsah asyara tanggal yang ke-13, war-rabi'a asyara dan tanggal yang ke-14, wal khamisah asyara dan hari yang ke-15. Itulah min kulli syahrin dari setiap-tiap bulan. Itu namanya ayyamul bid, 13, 14, 15. Ats-tsalits ada 3 di sini ya, 13, 14, 15. Tiap-tiap bulannya. Wasittatu dan 6 hari al-sittatul ayyami dan 6 hari alati tali yang mengiring-iringi Idul Fitri atas Idul Fitri. Jadi tanggal ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau ada yang membolehkan pokoknya atau waton atau masih dalam Syawal misalnya gitu. Ada yang mengatakan itu hari yang mengiringinya berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya misalnya seperti itu. Syawal. Wa yaumu Arafah dan hari Arafah, wa yaumu Asyura dan hari Asyura tanggal 10 Muharram min kulli sanatin dari setiap-tiap tahunnya. Kemudian yang selanjutnya as-shaumu 'alal mayyit, puasa atas mayit ataupun jenazah ya, orang yang sudah meninggal. Halaman 63. Man mata, man siapa orangnya, mata yang mati meninggal, walaihi dan baginya saumun ada kewajiban saum atau puasa. Lam yakdihi bi ghairi udrin, dia tidak mengkodoknya tanpa udzur. Yut'imu anhu waliyuhu, maka memberi makan anhu baginya siapa? Waliyuhu yaitu walinya. Muddatu amin, 1 mud makanan yaitu 2,5 kilo ataupun 3 kilo ya. Likulli yaumin, setiap hari yang dia tidak puasa itu. Au yasumu anhu ahadu aqaribihi, atau yasumu puasa anhu bagi darinya siapa? Ahadu aqaribihi, yaitu salah satu kerabatnya mayit maksudnya. Wa yajuzu dan boleh lil ajnabi bagi orang yang lain, bukan kerabatnya ya, bukan wali dan bukan kerabat. Boleh lil ajnabi orang lain. Apa ayasumayen puasa itu mengerjakan puasa atau melakukan puasa anil mayitin untuk mayit tadi yang meninggalkan puasa itu mayitnya, dengan syarat biizni minhu au min walihi, yaitu dengan izin darinya, dari kerabat ataupun dari wali si mayit itu. Syaratnya itu. Ini nanti ada beberapa pertanyaan di sini. Masaumu, apakah puasa itu alaman yajibu, diwajibkan atas siapa? Mata waktu wujubi, kapan waktu wajibnya? Mal muftiratu, apa yang membatalkannya? Liman yubahul fitru, bagi siapa dibolehkan berbuka ataupun tidak berpuasa? Alaman yajibu qadau shaum, terhadap siapa wajib qadau puasa?
Ma hukmul muftiri bijima, bagaimana hukumnya orang yang berbuka ataupun batal ya puasanya bijima ini disebabkan jima ataupun setubuh. Mal kafaratu, apakah kafarat? Mal ayyamul lati yahrumu fihi shaum, hari-hari yang diharamkan puasa. Mal ayyamul lati yusannu fiha shaum, mana hari-hari, sebutkan hari-hari yang disunatkan puasa. Ma hukmul shaumi 'alal mayyit, bagaimana hukum puasa atas mayit, orang yang meninggal. Itu selanjutnya masih ada al-hajj wal umrah. Ini mungkin bisa jelas ya. Al-hajj yaitu haji, wal umratu dan umrah. Ini bahasan yang ke-24. Al-hajj wal umratu, haji dan umrah. Al-hajj wal umratu utawi haji lan umrah iku fardoni, keduanya fardu wajib. Fil umri, di dalam satu umur. Umri dalam satu umur. Marratan, satu kali. Ala kulli muslimin, atas ataupun bagi setiap orang muslim. Hurrin mukallafin, yang merdeka dan mukallaf. Mukallaf dengan saya gitu ya. Jadi kewajiban haji itu fardu wajib selama seumurnya, itu sekali terhadap siapa? Yaitu muslim yang merdeka dan mukallaf. Wajib haji bisa sekali ya. Dan juga istitoah ya tentunya. Arkanul haji, halaman berikutnya 64, beberapa rukunnya haji. 1. An-niyatu, niat. Yang kedua al-wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah. Ini tanggal 9 ya, Dzulhijjah. Wa tawafu, dan tawaf. Ya, mengelilingi Ka'bah. As-sa'yu, dan yang keempat sa'i. Yang kelima al-halqu, dan bercukur. Wa taksiru, dan memendekkan ya. Memendekkan ataupun halqu memotong, wa taksir dan mencukur ya. Jadi, menggunting rambut itulah, atau mencukur ya. Wahia arkanul umrati, semuanya itu sama dengan rukunnya umrah. Ilal wukuf bi Arafah, kecuali wukuf di Arafah. Jadi tadi niat, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul ataupun mencukur ya ini ya, dan memendekkan itu, semuanya itu adalah merupakan podo, sama saja dengan rukun umrah, kecuali hukumnya saja. Jadi kalau hukumnya berarti cuma ada 4 rukun hukum ya, rukun haji ada 5, ada 5 itu ya. Karena untuk umrah itu tidak ada wukufnya, tidak ada wukuf di Arafahnya. Umrah punya rukun yang 4, haji 5 gitu ya. Wajibul haji, sekarang wajibnya haji. Jadi ada rukun, ada wajib ya. Sekarang wajibnya haji. Pertama adalah ikhram minal mikot, jadi memakai pakaian ikhram, niat ikhram ketika di mikot. Mikot itu batasnya ya, kalau di haji, kalau di Indonesia misalnya ya gelombang pertama itu berarti mikotnya di Dzulhulaifah atau Bir Ali, itu mikot ikhram, mulai pakai ikhram, niat dan seterusnya. Kalau gelombang kedua itu mikotnya itu di bandara Jeddah ya, turun di bandara, atau di di Dzulqarnail Manazil ya, biasanya di pesawat sudah dikasih tahu ini sudah Dzulqarnail Manazil, atau ya, di situ maka mulai niat ikhram. Atau mungkin bisa di bandara itu, ketika turun di bandara Jeddah King Abdul Aziz. Kemudian yang kedua adalah al-mabit bi Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga al-mabit bi Mina, bermalam di Mina. Yang keempat ramyul jimar, melempar jumrah ya. Yang kelima adalah tawaful wada, yaitu tawaf wada liman arada firaqa Makkah, bagi orang yang menghendaki pisah ataupun meninggalkan Mekah.
ketika sudah mau meninggalkan Mekah itu ada wajib haji di sana, yaitu melakukan tawaf wada, tawaf pamitan ya, wada itu pamitan. Itu kemudian yang selanjutnya sunanul haji. Sunanul haji utai biro-biro sunane haji itu kathiratun oke, banyak. Minha sebagiannya daripada itu, satu al-ghuslu lil ikram, yaitu mandi ketika mau ikram. Walil wukufi, dan mandi ketika mau wukuf. Walil ramjil jimar, dan ketika akan melempar jumrah. Ayyamat tasyrik, yaitu di hari-hari tasyrik. Wat tatayyub, tatayyub itu memakai wangi wangian. Ubail al-ikhram, sebelum ikhram, karena ketika ikhram nggak boleh itu, jadi sebelumnya. Walabsu izarin, dan memakai sarung, waridah, dan selendang ataupun ya apa ya ini ya, lidah ya, apa namanya, jubah ataupun apa ya. Jadi ini yang bagus keduanya. Ya, ini kalau dia 2 lembar ya, bagian dua pakaian ya, 2 lembar pakaian bagian bawah dan atas ya, lidah, selendang ataupun yang bagian atas itu. Jadi ini yang bagus, atau abiyada ini yang putih keduanya itu disunahkan. Wat talbiyah, dan membaca talbiyah ya. Talbiyah itu ya, talbiyah itu ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata, seperti itu talbiyah namanya. Kemudian wal zikru, dan baca zikir, wal wukuf, dan wukuf, wad doa, dan doa. Wukuf ini wukuf apa ya, sunnah haji di sini, bukan wukuf yang rukun tadi ya, sunnah berdiam, wukuf. Wal doa, dan doa bil masyaril haram, yaitu di masyaril haram. Masyaril haram itu sekitar wilayah Mina, Muzdalifah, Arafah, itu namanya masyaril haram, masyaril haram. Demikian. Dan untuk selanjutnya, man taraka ruknan min arkanil haji, man siapa taroka yang meninggalkan ruknan, rukun, min arkanil haji, dari beberapa rukun haji. Yang akan datang mudah-mudahan kita masih dipertemukan. Marilah kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.